Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Pemi Sinja Maulana SPDGR, calon guru penggerak yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 sekaligus guru BK di SMAN 1 Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan gambaran demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak secara holistik dan seimbang agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia seutuhnya maupun anggota masyarakat. Anak bukanlah tabula rasa, bukan kertas kosong yang dapat ditulis dan digambar sekehendak orang dewasa, melainkan kertas yang sudah terisi dengan gambaran atau garis yang mungkin masih samar, namun perlu ditebalkan sesuai kodratnya agar memperbaiki laku menjadi manusia seutuhnya. Berbicara mengenai kodrat anak itu terbagi menjadi dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak menerima pendidikan merupakan bagian dari merdeka batin dan mendapatkan pengajaran merupakan bagian dari merdeka lahir. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, melainkan atas kekuatannya sendiri. Perwujudan dari kodrat yang paling konkret adalah bermain dan permainan. Permainan dapat dijadikan bagian dari pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, pendidikan yang berpihak kepada peserta didik perlu menghadirkan cinta kasih semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya kepada peserta didik. Layaknya orang tua yang memberikan cinta tak terbatas, cinta tulus pada anaknya sendiri, sehingga tumbuh budi pekerti. Pendidikan yang menghadirkan mengolah cipta, menajamkan pikiran, mengolah rasa, menghaluskan perasaan, mengolah karsa, memperkuat kemauan, dan mengolah raga, menyehatkan jasmani, yang dipadukan secara holistik dan seimbang, itu akan mencapai kesempurnaan budi pekerti yang membawa peserta didik pada kebijaksanaan. Masih ingat mengenai peran guru dari filosofi Ki Hajar Dewantara? Ingarso sung tulodo, artinya pendidik atau guru ketika di depan perlu menjadi teladan. Ing madya mangun karso, pendidik atau guru ketika di tengah membangun motivasi, membangun keinginan, kehendak, dan tuturi handayani. Ketika di belakang, pendidik atau guru memberikan dorongan kepada peserta didiknya. Dalam hal ini, guru itu perlu menuntun kodrat anak dan kodrat zaman. Guru itu perlu berpihak kepada peserta didik tanpa syarat, dengan ikhlas, dengan cinta tulus dan tak terbatas. Dan guru perlu memahami karakter setiap peserta didik. Sehingga dalam hal ini juga guru perlu memahami tujuan pengajaran dan pendidikan yang diberikannya. Agar apa? Agar mencapai kebajikan universal, di mana kapasitas pengetahuan peserta didik itu menjadi mumpuni. Kesempurnaan laku dan budi pekerti peserta didik itu menjadi luhur. Perwujudan keberpihakan kepada peserta didik digambarkan dengan memberikan kemerdekaan dalam belajar, memberikan ruang berpikir kreatif, inovatif sesuai minat dan bakat peserta didik, memberikan ruang berpikir kritis dan kolaborasi antar siswa maupun dengan guru, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan mengakomodir pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ironisnya, banyak terjadi di lapangan
pembelajaran masih saja berfokus kepada teacher center. Pembelajaran hanya menghadirkan tuntutan pemenuhan atas ketercapaian nilai. Pembelajaran menyamakan kemampuan setiap peserta didik, bahkan memaksa peserta didik yang lainnya agar sesuai sekehendak pendidik. Dan pembelajaran di lapangan juga belum menghadirkan cinta tulus dan seikhlas-ikhlasnya kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak mampu, bahkan tidak memiliki kemerdekaan untuk dapat membangun potensinya sendiri. Dalam mengaplikasikan pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada peserta didik di SMAN Negeri 1 Teluk Jambe Barat, kami berupaya memberikan ragam program ekstrakurikuler yang membangun. Ada pramuka, paskibra, PMR, dan lainnya yang membangun minat, mengembangkan bakat dari seluruh peserta didik. Juga kami menghadirkan ragam kegiatan penguatan karakter seperti pembiasaan sholat duha dan mengaji bersama, penguatan karakter, praktikum, upacara, penyambutan kedatangan peserta didik, games, gerakan memungut sampah, dan memberikan kesempatan kepada walas untuk mengakrabkan diri dengan peserta didiknya di kelas. Hal lainnya, kegiatan literasi bersama dilakukan pada awal jam. Kegiatan belajar mengajar dengan rincian jadwal. Pada hari Selasa, literasi yang dilaksanakan adalah literasi digital. Pada hari Rabu, literasi yang dilaksanakan adalah literasi dengan nuansa fiksi. Dan pada hari Kamis, literasi Al-Quran dalam pemenuhan nilai religius. Hal lainnya di dalam pembahasan pembelajaran jam walas, wali kelas bersama peserta didik membangun komunikasi dan kolaborasi untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan produktif secara lebih akrab dan hangat, sehingga terbangun potensi dari peserta didik itu sendiri. Kemudian di dalam kelas, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Guru dan peserta didik berkolaborasi dalam menyelenggarakan pembelajaran kreatif dan inovatif. Selain itu, sebagai guru bimbingan dan konseling, memberikan layanan konseling yang juga mengoptimalkan potensi diri dan membangun penuntasan permasalahan peserta didik. Di lapangan tentu saja tidaklah mudah, ada beberapa tantangan yang kami rasakan. Di antaranya adalah pemahaman dan penghayatan setiap guru dalam mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik tidaklah sama. Kemudian kurangnya daya dukung dari berbagai pihak yang masih belum mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Dan yang ketiga adalah masih rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Adapun alternatif yang bisa dilakukan adalah mengikuti beragam pendidikan, pelatihan, seminar, webinar, atau kegiatan lain yang menunjang guru dalam menyelenggarakan pendidikan yang menuntun. Kemudian belajar menerapkan dan mengimplementasikan sedikit demi sedikit dari setiap pelatihan atau pendidikan yang didapatkannya walaupun belum ideal dan belum optimal. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir metakognitif dan berpikir reflektif. Menghadirkan beragam metode dan model pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik. Terakhir, semoga kita bertumbuh menjadi pendidik sejati yang menuntun, memberi teladan, dan memiliki keberpihakan kepada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.